Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kemarin biasa kesibukan bikin gue nggak bisa upload video ya, informasi Penetfok. Alhamdulillah nih, kayaknya untuk kedepannya udah stabil lagi ya. Mudah-mudahan lah, namanya kesibukan kan kita tidak bisa memastikan. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja ya, atau ada yang direncanakan, atau ada yang tiba-tiba. Oke, kita sekarang masuk di ngobrol asumsi aja kali ya. Karena ini kan obrol-obrolan yang setelah gue perhatikan cukup menarik gitu, dan barangkali bisa menjadi tambahan informasi kita ya, gitu loh, sebagai pioners khususnya yang di Indonesia. Oke, obrolan pertama ini berawal dari sini sih. Katanya itu kan diteruskan ya. Ingat, Pai adalah uang, jadi tidak perlu lagi diuangkan. Ya, uang digital lah, anggap seperti itu ya. Karena Pai konsepnya adalah uang yang berlaku secara global, sementara fiat hanya berlaku di suatu negara saja. Seperti rupiah hanya berlaku di Indonesia, begitu juga ringgit hanya berlaku di Malaysia. Pai yang Bapak Ibu punya akan diburu dan dicari khusus oleh orang-orang kaya, karena mereka lebih nyaman menyimpan uang mereka dalam bentuk mata uang yang berlaku secara global daripada hanya menyimpan dalam bentuk mata uang yang hanya berlaku di suatu negara saja, atau di satu negara saja ya. Terus karena mereka mengantisipasi jika negara mereka katakanlah porak-poranda seperti yang pernah dialami Irak, dinar ketika itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada nilainya lagi. Oh, dinar dan dirham itu ya, itu berarti inflasi Irak ya, gitu mungkin seperti itu. Gue nggak kurang ini sama sejarah tuh. Waktu SD juga kalau sejarah tuh sebenarnya seru, cuman agak gimana gitu, kepala gue ya anget. Terus belajar dari kejadian itu, orang-orang kaya akan lebih memilih untuk mencari mata uang yang berlaku secara global untuk mengamankan harta kekayaannya agar tidak jadi debu. Wah, karena jika disimpan di bank juga tidak ada jaminan untuk aman, seperti banyak kejadian jika banknya kolab, maka lenyaplah itu semua nasabah gigit jari. Jika ingin mengkonversi mengkonvert ya, itu seperti itu, ke rupiah, maka konversilah secukupnya. Jangan semuanya, simpanlah kekayaan Bapak Ibu dalam bentuk Pai, karena itulah pilihan yang terbaik di masa akan datang. Trims, terima kasih ya Trims tuh. Jadi awalnya ini dari sini ya, obrolannya itu bahwasanya nyerempet ke Indonesia juga gitu loh. Dikatakan banyak diburu ternyata ya Pai itu sama orang-orang yang memang sudah paham banget disebutnya soal inflasi dan potensi masa depan ya kan, seperti itu gitu loh. Sehingga kalau misalkan suatu negara atau orang secara personal itu punya Pai, dia akan bisa dengan mudah gitu kan menukarnya gitu, kalau misalkan ditukar ya gitu ke uang yang berlaku secara global kan. Walaupun di satu negaranya itu sudah tidak berlaku, dia pergi ke negara, misalkan kita Indonesia nih pergi ke Amerika gitu loh. Nah itu di Amerika itu kan misalkan yang ini nih, yang dicontohkan aja lah, misalkan di Irak nih ya Irak itu kan udah inflasi nih, sampai dinar itu tidak ada nilainya. Nah
Sehingga kalau misalkan kita punya dan mengkonversi ke dinar misalkan gitu di Irak itu nggak ada nilainya. Jadi buat apa gitu kan, itu sampai inflasi katanya. Terus ya kalau misalkan kita mau ke Amerika ya sudah, kantongi saja itu pai gitu loh. Jadi kan di seluruh negara laku, itu masalahnya itu loh. Oke, dan katanya keamanan bank juga dikatakan ngeri ya. Emang bener sih, meragukan kalau di Indonesia. Nggak tahu gue kalau di negara lain juga. Silicon Valley juga di Amerika kayak collab kayak gitu, banyak lah kejadian bank-bank itu ya yang bangkrut ya, akhirnya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, nasabah gigit jari. Oke, kita lanjut ya obrolannya ini. Mantep katanya di komen tuh. Terus ada yang diteruskan lagi, open minded pai ada 2 katanya. Ini makanya kenapa gue masukkan di ngobrol asumsi. Ini juga baru banget gue dengar bahwasanya open minded tuh istilahnya ada 2 katanya gitu ya. Jadi satu, jaringan utama dibuka. Apa jaringan utamanya? Yakni dibukanya barter market global ya, hackathon. Nah berarti ya utilitas-utilitas yang tergabung di hackathon itulah ya, kayak marketplace mungkin maksudnya seperti itu ya. Terus yang kedua, produk itu maksudnya utama tukar pai ke pihak mana sih? Produk utama dibuka maksudnya. Apa produk utamanya pai? Pertanyaannya itu ya. Produk utamanya adalah tukar pai ke fiat. Masa sih produk utama? Ini makanya ngobrol asumsi ya. Ini yang kedua nih menarik nih. Yang kedua, produk utamanya dibuka. Apa produk utamanya? Pai. Produk utamanya adalah tukar pai ke fiat. Kemana? Salah satunya nanti ke CBDC dan atau ke exchange internal pai. Ini udah lama banget ya asumsi exchange pai itu gitu loh, atau pertukaran pribadi pai network itu dikabarkan bakal ada katanya gitu kan. Cuman ya kita belum lihat. Nah ini CBDC itu kemarin udah sempat dibahas ya, itu central coin pokoknya kayak gitulah ya soal. Jadi bukan CBDC yang secara umum ya, di brainstorm udah sempat kita bahas juga gitu. Itu emang ada. Oke, tapi ini yang dikatakan CBDC di sini CBDC secara umum. Kita baca sama-sama ya kelanjutannya. Jadi open market ini ya open mainnet juga, tapi hanya di jaringan utamanya, bukan di produk utamanya. Karena open mainnet bisa cuma salah satunya di jaringan utamanya yang dibuka, atau bisa bareng keduanya dengan produk utamanya. Oke, produk utamanya kok jadi adalah tukar pai ke fiat. Bener enggak tuh? Ini aduh, siapa yang membuat artikel seperti ini disebarkan, diteruskan ya. Tapi gue simak sih gitu, pengen tahu aja gitu, pengen tahu kebenarannya seperti itu. Karena kan kalau misalkan sebuah informasi pai network itu kalau nggak kita telisik baik-baik gitu kan, ya itu makanya gua buka di sini di ngobrol asumsi biar bisa diobrolkan sama-sama seperti itu ya gitu loh. Ini bener apa enggak nih gitu. Ini gimana Pak Ketua menurut Bapak katanya. Ini ya. Itu ada balasan juga, betul. Katanya koin kita aja secara utuh bisa dibarter dengan developer aplikasi yang akan muncul di brainstorm dan dibuka. Adapun P-Exchange itu akan muncul bersebelahan dengan Pairset. Cuma untuk yang nomor 2
tunggu core team memunculkan aplikasi tambahan di sebelah Fireshed. Nah ini juga sama nih. Ini info dari mana kalau P-Exchange itu bakal muncul di sebelah Fireshed? Nah setelah gue buka kayak gini tampilannya. Ini kan lanjutannya ya. Aduh, Pinus aja belum berani mengatakan ya, itu loh. Ya, tapi kalau emang iya, kenapa tidak? Oke. Nah, terus yang menarik di sini juga ada, masukan. Katanya nanti di sini munculnya P-Exchanger ya. Nah, yang bawahnya lagi, CBDC Indonesia kita nantinya akan disahkan oleh Bank BI dan akan disebarkan ke cabang Bank BI yang ada di Indonesia. Nanti kita tukar Pi bukan dengan fisik fiat, akan tetapi dengan digital rupiah. Kalau ini gue logis, kalau asumsi ini soal apa, pertukaran Pi ke rupiah, masuknya bukan ke uang fiat ya atau fisik, tapi ke rupiah digital gitu. Ini gue logis nih, asumsi ini masuk akal gitu ya. Tuh, cuman kalau soal beberapa poin sebelumnya, kayak misalkan produk utama Pi dikatakan pertukaran nih di sini ya, ada nih, ntar gue tandain. Open mainnet terbagi dua katanya, itu yang nomor 2 itu loh. Produk utama dibuka, apa produk utamanya Pi? Produk utamanya adalah tukar Pi ke fiat. Apa iya? Kan gitu pertanyaannya ya. Sementara di sini dikatakan ingat Pak, ingat Pi adalah uang, jadi tidak perlu lagi diuangkan. Inilah makanya kenapa gua bawa ke sini. Barangkali gitu loh yang stay di channel Mang Adu nih udah banyak menikmati informasi gitu ya. Jadi kebenaran informasi ini gimana sebenarnya gitu loh. Apakah memang Pi itu berpotensi untuk dipiatkan? Itu seperti itu ya. Itu maksudnya. Dan kalau misalkan ini sih yang terakhir gue masuk akal, dari Pi ke rupiah digital, sama-sama digital tuh kan, bukan uang apa namanya, uang fiat itu. Oke, ngobrol asumsi ya kita. Karena apa? Ini pengetahuan juga gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak paham nantinya kedepannya seperti apa gitu loh. Ini kan anggaplah sebuah informasi yang berpotensi bisa iya bisa tidak gitu kan. Dan kalau misalkan iya, kita udah tahu lebih awal, tapi kebenarannya perlu kita cross check dulu gitu loh ya masalahnya. Makanya gue bawa ke sini buat bahan kajian lah ya. Gue lebih senang seperti itu. Sering gue bilang kalau Madun tuh informasinya apa ya, nggak cuman sekedar nyebar informasi, tapi justru yang permasalahan seperti ini yang perlu kita bahas gitu loh. Jangan sampai berita nyebar di Pioner ya kan, di mana-mana, tapi kebenarannya dan kajiannya masih mentah gitu loh. Makanya ruang atau channel Mang Adu ini cocok banget lah bagi mereka yang senang untuk berdiskusi ya. Oke, siap. Sampai di sini dulu ya informasi ngobrol asumsinya maksud gua. Oke, kayaknya gue udah banyak waktu deh. Nanti bakal gua share lagi ya informasi Penetwork. Ada beberapa yang udah gua save seperti biasa. Ditunggu kelengkapannya dulu sama gua. Kalau misalkan udah dikira pas buat di share ya oke. Itu siap. Thank you ya buat yang like, comment, subscribe. Terima kasih. Dan semoga sehat selalu, diberikan keberkahan selalu ya, lancar rezekinya. Kalau ada yang kurang fit, baik itu secara fisik atau batinnya juga ya, semoga
disehatkan lahir batin. Amin. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.